Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dibaheni, patogar hamuma, tangan naso marnangon dohot ulunitot na teluk-teluk. Patigor hamuma si dalanan ni Pak Muna. Asa unang lam sitik napapang. Asa sumuang malum manian. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sahabat yang baik hati, kehidupan kita banyak sekali menghadapi tantangan dan persoalan. Dan bahkan kita merasa bahwa kita adalah orang yang lemah. Dan lutut kita, lutut yang goyah. Tetapi hari ini diminta kepada kita melalui firman Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Sebab kitab Ibrani berbicara soal iman, soal orang yang beriman. Maka bagaimana kita menguatkan tangan yang lemah? Bagaimana kita hadir menguatkan lutut yang goyah? Sekalipun kita memiliki kelemahan, sekalipun kita memiliki pergumulan yang sangat berat. Sebab ketika kita menguatkan orang lain, saat itulah Tuhan juga sedang menguatkan kita. Saat kita menguatkan tangan orang yang lemah, lutut orang yang goyah, kita menyaksikan bagaimana Tuhan telah menguatkan kita dalam kehidupan ini. Karena itu dikatakan bagaimana kita menguatkan mereka, luruskanlah jalan bagi kakimu. Kita diminta untuk melakukan, berjalan, bertindak dengan lurus. Lurus artinya sesuai kebenaran. Bukan sesuai kehendak hati kita saja, keinginan kita saja. Ketika kita berlaku, bertindak sebagai orang percaya, sebagai orang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan, saat itu kita membawa kesembuhan kepada orang, tidak menjadi batu sandungan. Orang yang pincang menjadi tidak terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Coba kita pikirkan, kita bayangkan kehadiran kita ketika kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu semua bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan. Menguatkan orang yang lemah dan bahkan menyembuhkan orang yang pincang. Bagaimana kita merenungkan ini ke dalam diri kita? Firman Tuhan menyampaikan kepada kita saat ini, maka berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Itu dikatakan di ayat selanjutnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jangan peralat Tuhan untuk memuaskan keinginanmu. Tetapi biarlah Tuhan memakai kita sebagai alatnya untuk menguatkan tangan yang lemah, selemah apapun kita memandang diri kita.
tetapi biarlah kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menguatkan orang yang lemah, dan juga membawa kesembuhan, membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tuhan menolong kita, memberi hikmat bagi kita. Justru dari keberadaan kita masing-masing, Tuhan mengharapkan, menginginkan kita untuk saling menguatkan, untuk saling menyembuhkan, sebab kita semua adalah sebagai orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan membawa perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dari keberadaan diri kami masing-masing Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, menguatkan orang yang lemah, membawa kesembuhan kepada orang-orang di sekitar kami melalui perkataan kami, tindakan kami, melalui segala hal yang kami lakukan. Biarlah semua itu Tuhan pakai, Tuhan berkenan untuk membawa berkat bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami hanya melihat kelemahan, kekurangan diri kami sendiri. Ketika Tuhan masih mempercayakan kehidupan ini bagi kami, ampuni kami Tuhan, jika kami memperalat iman kami hanya untuk keinginan kami. Tetapi biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk menguatkan, menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan hidup penuh damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.